Psikologi Pendidikan yang berjudul Proses dan Fase-fase Perkembangan dengan bahasa perkembangan Profesor dan saya bernama Muhammad Syahrul dengan saya untuk materi proses dan fase-fase perkembangan pertama akan disampaikan oleh Nanda. Untuk Nanda, waktu itu kita mempersilakan. Baik, saya akan menyampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan suatu proses berkembangnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh juga semakin besar. Pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Selain itu juga dapat diukur tinggi badan, besar badan, berat badan. Pertumbuhan juga dapat kembali ke dalam keadaan semula. Pertumbuhan sendiri akan berhenti di saat kita sudah beranjak dewasa. Namun pikiran dan emosi kita tetap berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas. Semuanya dapat diamati secara langsung menggunakan indera kita. Secara umum, pertumbuhan dapat diamati dengan jelas. Misalnya, pertumbuhan pada bayi, maka kita dapat melihat bagaimana dia bertumbuh. Yang selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah proses pematangan dari sel-sel menuju kedewasaan, disebut dengan perkembangan. Dimulai dari pematangan fisik, perubahan percakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak dapat diukur dengan angka. Artinya, perkembangan menurut Tes Linda 2019. Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin besar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi jasmania dan rohanian yang dimiliki individu menuju tahap pematangan melalui pertumbuhan, pemaksaan dan belajar. Perkembangan memiliki sifat kualitatif, artinya semua aspek yang berubah pada objek sebenarnya disebut perkembangan. Perkembangan memiliki perbedaan jangka waktu dari pertumbuhan. Perkembangan akan terjadi secara terus-menerus, dapat dilihat namun cenderung tidak jelas. Selanjutnya, perkembangan dan lingkungan dalam proses perkembangan. Yang pertama yaitu nativisme. Teori nativisme meyakini bahwa proses perkembangan manusia ditentukan oleh adanya faktor-faktor bawaan terlahir. Faktor bawaan tersebut meliputi sifat-sifat fisik dan psikologi serta juga kemampuan berupa bakat, integrasi dan lain-lain yang dibahaskan secara genetis. Faktor bawaan inilah yang dipercaya akan menentukan hasil perkembangan anak di kemudian hari. Apabila anak itu memiliki
Dan melalui teori ini menyimpulkan bahwa semua yang berkembang dalam diri individu dan melalui hasil pendidikan ditentukan oleh faktor bakat pembawaan sekaligus juga lingkungannya. Teori ini dipandang lebih cocok dengan keadaan masyarakat di sekitar kita saat ini. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Piaget menjelaskan tentang prinsip pertumbuhan dan perkembangan yang diikuti oleh Piaget, yaitu yang pertama memiliki kematangan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan lebih cepat pada tahun-tahun awal. Perkembangan aspek fisik dan psikis lebih cepat berkembang pada tahun awal daripada tahun berikutnya. Yang ketiga, setiap anak memiliki tempo perkembangan masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan gelombang perkembangan juga tidak selalu sama. Yang keempat, setiap anak mengikuti periode perkembangan umum walaupun ada perbedaan antar tiap individu. Yang kelima, pengaruh hereditaritas dan lingkungan sama-sama penting bagi proses perkembangan dan perkembangan. Hereditaritas adalah pewarisan sifat, fisik atau perilaku yang dimiliki dan berubah atau bisa disebut juga dengan gen. Selanjutnya, pertumbuhan anak dapat terlambat atau terlambat dan dapat cepat. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan perubahan sifat atau perilaku dan perubahan fisik. Perubahan fisik prosesnya terjadi sejak awal lahir hingga dewasa. Kapasitas anak yang dibawa sejak lahir tidak mungkin dapat dicapai dengan maksimal tanpa adanya proses belajar. Setiap bentuk kronologis, anak perempuan lebih cepat menjadi dewasa pada saat memasuki usia remaja dibanding dengan anak laki-laki. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan manusia. Perkembangan manusia dapat dibedakan dalam beberapa aspek yang berbeda. Perkembangan fisik motor diperlukan berkaitan dengan proses perubahan tubuh manusia dan fungsinya yang berhubungan dengan pemodern, angka aneka ragam perkembangan fisik. Perkembangan kognitif berkaitan dengan proses perubahan cara berpikir. Berbagai perubahan selama berkembang, perkembangan mengarah pada pertumbuhan dan regulation, kedewasaan. Perkembangan personal adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menunjuk proses perubahan kepribadian individu. Sedangkan perubahan dalam cara bersosialisasi dengan orang lain atau lingkungannya baik sebagai individu maupun sebagai kelompok disebut dengan perkembangan sosial dan moral. Selanjutnya akan dibacakan oleh fase-fase dan tugas perkembangan. Beberapa ahli membagi 6 tahapan perkembangan, yaitu yang pertama dalam fase bayi. Menurut beberapa ahli perkembangan, periode bayi ini berada rentang usia 0 sampai 2 tahun. Beberapa tugas yang harus dilalui anak-anak di usia bayi berdasarkan kematangan dan proses belajar, yaitu belajar makan makanan padat, belajar berjalan, belajar berbicara, mempersiapkan diri untuk belajar membaca dan sebagainya. Fase kedua adalah fase kanak-kanak. Periode kanak-kanak pertama periode yang rentang usia yang cukup panjang, yaitu usia 2 sampai 12 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan yang sedang dijalani oleh anak-anak pada periode ini adalah mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum, membangun sikap yang sehat sebagai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya dan sebagainya. Yang ketiga adalah masa remaja. Remaja atau adolescence dapat didefinisikan sebagai transisi periode perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Adapun tugas perkembangan masa remaja adalah mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku dalam masyarakat. Mencapai peranan sosial sebagai seorang pria atau wanita selaras dengan tuntutan sosial dan kebutuhan masyarakatnya. Menerima kesatuan organ-organ tubuh sebagai pria atau wanita dan menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing dan sebagainya. Untuk fase yang keempat ada
fase dewasa awal. Fase ini berlangsung saat remaja mulai memasuki masa dewasa, yaitu antara 21 sampai 22 tahun. Beberapa tugas perkembangan yang masih dilalui masa dewasa ini adalah mulai memilih teman hidup sebagai calon suami atau istri, belajar menjalani kehidupan bersama, melatih untuk mampu mengasuh anak, mengelola rumah tangga, bertanggung jawab dengan keluarga, bertanggung jawab dengan pekerjaan. Yang kelima adalah fase dewasa remaja atau middle age. Fase dewasa remaja berlangsung antara umur 40 sampai 60 tahun. Tugas-tugas di fase ini adalah mencapai tanggung jawab sosial sebagai orang dewasa dan sebagai warga negara, membimbing anak-anaknya dan remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mengembangkan aktivitas-aktivitas untuk mengisi waktu luang dan sebagainya. Yang terakhir, fase dewasa akhir. Fase ini berada pada kisaran usia 60 tahun ke atas. Masa ini biasanya ditandai dengan adanya perubahan fisik ke arah penurunan fungsi organ. Tugas-tugas perkembangan di usia ini adalah menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kemandirian pasangan hidup, menjalin hubungan dengan orang-orang seusianya dan sebagainya. F. Manfaat mempelajari perkembangan siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses perkembangan dan proses pembelajaran selalu berkaitan, sehingga setiap guru atau pendidik pada umumnya selain mengalami proses perkembangan tidak secepat ini. Dengan segala aspek dan faktor yang mengenalinya, beberapa manfaat yang didapat antara lain. Yang pertama, guru dapat memberikan layanan dan pelajaran tentang pendidikan yang tepat pada siswa yang mereka tidak dapat perkembangannya. Dua, guru dapat melayani situasi dan timbulnya kesulitan belajar siswa tertentu. Yang ketiga, guru dapat mempertimbangkan mahasiswa yang dapat dalam mengenai aktivitas dalam mengajar. Dan yang terakhir, guru dapat menetapkan individu pembelajaran sesuai dengan karakteristik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ferdi Biswa, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri apa yang dimaksud dengan pertumbuhan manusia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan gangguan pertumbuhan dan apa saja yang dimaksud ke dalamnya? Sekian. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Febri yang dimana mengatakan jelaskan dengan kata-kata kamu sendiri apa yang dimaksud dengan pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan tajam, di mana prosesnya terjadi sejak anak dari nenek hingga dewasa. Kompleks atau daya tarik berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf dan fungsi otak bayi. Bayi menggunakan sistem pemeliharaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungan. Oke. Yang kedua, Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan gangguan pertumbuhan dan apa saja yang dimaksud di dalamnya. Gangguan pertumbuhan adalah kondisi di mana ketika dalam masa pertumbuhan seorang anak mengalami ketidakwajaran pada fisik ataupun mental. Pertumbuhan yang cenderung lambat atau justru cepat bisa terjadi tanda awal adanya gangguan ginjal atau penyakit tertentu. Ya, jadi jelas. Jelas. oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.